Audio novel sastra bela diri ke-153. Cerita silat pagoda Pancer dilanjut. 3 tempat. Mendengar ini, mata Xiao Nunu berbinar. Ya, jawab Tuan Fan Yuan, lalu dia mengulurkan tangannya dan menunjukkan 3 lokasi di peta. Ketiga posisi ini semuanya ditandai dengan tinta merah. Sangat mencolok. Han Changqing, tetua ketiga, Zhou Mian, Yan Kexian dan pejabat senior lainnya dari Sekte Piao Miao juga dengan cepat berkumpul. Fan Yuan melanjutkan, ketiga tempat ini semuanya adalah tanah yang belum diklaim, dan lokasi geografisnya sangat bagus. Anda dapat memilih. Semua orang mulai melihat ke kiri dan ke kanan pada peta, tetapi karena semua orang tertarik pada Xian Qiong, saya tidak tahu. Aku tidak tahu banyak tentang tanah suci, jadi aku tidak tahu harus memilih yang mana. Saat ini, Xiao Nunu bertanya, Tuan Fan Yuan, tempat manakah yang memiliki wilayah terluas? Fan Yuan tertegun, area. Xiao Nunu mengangguk. Luo Tang berkata dengan santai, ini mencakup area yang luas dan mungkin tidak mudah untuk dikelola. Xiao Nunu menjawab tanpa berpikir, situasinya sedikit berbeda sekarang. Sebelumnya, hanya ada satu sekte Piao Miao, tetapi sekarang ada 5. Oh, mereka bertiga para master semuanya sedikit terkejut. Xiao Nunu langsung menjelaskan secara singkat soal aliansi 5 sekte besar antara lain Sekte Huangji, Sekte Piao Miao, Istana Qian, Aliansi Bela Diri Zan, dan Yu Hai. Setelah mendengar ini, mereka bertiga terkejut pada awalnya, tapi kemudian mereka mengangguk. Aliansi 5 sekte besar jauh lebih solid dibandingkan Sekte Piao Miao. Keputusan Anda tepat, kata Fan Yuan. Segera, mata Fan Yuan kembali ke peta di desktop. Jika 5 sekte besar bersatu, maka kita hanya dapat memilih tempat ini. Jari Fan Yuan mendarat dengan kuat di salah satu posisi yang ditandai. Batas Xiangshan. Semua orang mengikuti apa yang ditunjuk Fan Yuan dan melihat peta. Fan Yuan terus menjelaskan, perbatasan Xiangshan adalah yang terbesar di antara 3 pilihan. Ada banyak gunung, sungai, dan hutan berbahaya. Ada cukup banyak sumber daya yang tersedia di sekitarnya. Luo Tang juga mengikuti, wilayah Xiangshan 1, saudaraku, energi spiritual langit dan bumi itu sendiri tidak terlalu buruk, ditambah, benih kekuatan spiritual, yang diberikan kepadamu oleh dekan, sudah lebih dari cukup untuk mendirikan sekte di sana. Hati semua orang di Sekte Piao Miao, semakin bersemangat. Han Changqing berkata, saya tidak sabar untuk pergi ke tempat itu untuk melihat. Xiao Nunu tersenyum, dan segera berkata kepada Han Changqing, lalu tunggu apa lagi? Segera beritahu Namong Pinghe, Suru dan sekte lainnya Tuan besok. Pagi-pagi sekali, langsung pergi ke Tanah Suci Gudang Abadi. Semua orang di Sekte Piao Miao segera sangat gembira. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, 4 pemimpin sekte Namong Pinghe, Liu Wei, Su Qinghui, dan Suru tiba di Sekte Piao Miao tepat waktu. Yang menemaninya adalah beberapa tetua senior dari 5 sekte besar dan orang-orang di tingkat murid sejati. Tuan Istana Xiao, Tuan Sekte Han, kita semua siap. Setelah kesepakatan dengan Tanah Suci Gudang Abadi diselesaikan, para murid sekte di sini akan pergi ke gerbang Gunung Baru secara bertahap. Kata Namong Pinghe, bagaimanapun, Dong Huang adalah akarnya, dan tidak mungkin 5 sekte besar mengevakuasi mereka sekaligus. Dan menurut apa yang dikatakan sebelumnya, beberapa orang harus dibiarkan menjaga ketertiban di Wastelen Timur dan mendukung perkembangan kekuatan lain. Oleh karena itu, kelompok orang pertama ini pada dasarnya ditujukan kepada orang-orang tingkat tinggi. Xiao Nunu mengangguk. Dia segera berkata kepada 3 Tuan Fan Yuan, Luo Tang, dan Ning Yu, terima kasih, ketiga tuan itu telah membawa kita ke alam Xiangshan. Hahaha, ini masalah sepele. Fan Yuan tertawa keras dan berkata, Wakil Sang Heng Dekan berkata bahwa kami akan menemani Anda sampai gerbang gunung baru Anda didirikan. Mendengar ini, semua orang di 5 sekte besar menunjukkan kegembiraan di mata mereka. Meski jalan di depannya tidak diketahui, semua orang saat ini pasti penuh dengan ekspektasi. Beberapa hari kemudian, Tanah Suci Gudang Abadi, batas Xiangshan, hutan yang luas dan tak berujung bagaikan lautan hijau yang indah. Ratusan ribu gunung, satu demi satu, terhubung satu demi satu, seperti naga purba yang merangkak di tanah. Sungai demi sungai mengalir melalui pegunungan, di antara hutan. Tiba-tiba,
di bawah sinar matahari yang indah, ada ombak yang berkilauan. Ketika sekelompok orang dari Sekte Piao Miao, Sekte Huangji, Aliansi Zanwu, Yuhai, dan Istana Qian tiba di dunia ini, wajah semua orang dipenuhi dengan cahaya kegembiraan. Tempat yang bagus. Namong Pinghe mau tidak mau berkata, area ini mudah dipertahankan tetapi sulit diserang. Kondisi medannya unik. Jika ada invasi musuh asing, kita bisa mempertahankan diri dengan lebih baik. Han Changqing, Li Wuwei dan yang lainnya mengangguk. Yang terakhir berkata, energi spiritual langit dan bumi juga cukup melimpah, mirip dengan gurun timur di masa lalu. Suru bertanya, tak terbayangkan bahwa tempat sebaik itu adalah tanah tanpa pemilik. Bukankah ada orang? Siapa yang merampoknya? Fan di sebelahnya bertanya. Yuan, Luo Tang dan Ning Yu saling memandang dan tersenyum. Ning Yu berkata, dibandingkan dengan Dong Huang, jumlahnya memang cukup melimpah. Tetapi di tanah suci gudang abadi, intensitas energi spiritual di tempat ini bahkan tidak sedang. Fan Yuan juga segera menjelaskan, tempat seperti ini, tidak sedikit di tanah suci gudang abadi, dan mereka belum mencapai tahap kompetisi. Memang benar bahwa orang-orang diadu satu sama lain, yang membuat orang marah. Tidak heran jika batas atas Dong Huang ada, kondisi dasar untuk budidaya saja sudah jauh tertinggal. Kemudian, Luo Tang memandang Xiao Nunu. Anda dapat langsung menanam benih kekuatan spiritual, dan itu akan memadatkan pembuluh darah spiritual di bawah tanah, dan energi spiritual di sini akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Begitu energi spiritual meningkat, harta langka secara bertahap akan tumbuh di area ini. Bahkan akan tumbuh menarik beberapa makhluk spiritual langka dan binatang keberuntungan. Energi spiritual bukan hanya syarat yang sangat diperlukan untuk budidaya. Ini juga merupakan hal yang sangat diperlukan bagi semua makhluk di dunia dan semua makhluk hidup di dunia. Hanya ketika energi spiritual kuat, semua aspek dapat mengikuti perkembangan zaman. Segera, di bawah pandangan semua orang, Xiao Nunu mengeluarkan bola cahaya kemasan. Kelompok cahaya itu seukuran kepalen tangan anak-anak. Di tengah kelompok cahaya itu, ada benih kecil yang digantung. Benihnya berbentuk tetesan air, dengan rune kuno yang indah mengalir di dalamnya. Pikiran Xiao Nunu bergerak, dan dia dengan lembut mengangkat telapak tangannya ke arah langit di depannya. Wosh! Dengan suara, benih spiritual terbang ke depan. Saat terbang ke langit, ia berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh ke bumi. Bas! Saat benih kekuatan spiritual jatuh ke tanah, lingkaran cahaya emas menyebar ke segala arah dan menyapu ribuan mil. Detik berikutnya, pemandangan yang membuat semua orang gugup terjadi. Satu demi satu, tanda kuno emas terlihat menyebar di permukaan. Setelah itu, rune tersebut secara bertahap berubah menjadi aliran yang mengalir. Itu adalah pembuluh darah spiritual, itu adalah pembuluh darah spiritual. Seru seorang tetua dari Sekte Kaisar. Semua orang terkejut. Namong Pinghe, Han Changqing, Li Wuwei, Jiang Jinyu, Yin Fengqi dan lainnya semuanya menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Benih kekuatan spiritual tumbuh begitu cepat. Kata Jiang Jinyu tidak percaya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Xiao Nunu. Xiao Nunu, di sisi lain, sedang berkonsentrasi pada penyebaran pembuluh darah spiritual bawah tanah. Setiap urat spiritual mengandung kekuatan spiritual yang sangat kaya. Ketika menyentuh rerumputan dan pepohonan akan tumbuh subur. Ketika menyentuh sungai, sungai menjadi jernih dan indah, dan ikan-ikan di sungai menjadi sangat bahagia. The dunia Xiangshan tampaknya telah mengantarkan era baru. Kekuatan spiritual di lapangan dihidupkan kembali. Ratusan ribu gunung dikelilingi oleh roh peri. Untuk sementara waktu, gunung-gunung megah itu tampaknya telah berubah menjadi suci dan khusyuk pegunungan. Energi spiritual di sini semakin kuat. Suru, penguasa Yuhai, sangat bersemangat. Pemimpin Sekte Li Wuwei, Su Qinghui, Namong Pinghe, dan Han Changqing juga saling memandang, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Pembuluh darah spiritual bawah tanah tumbuh sangat cepat, dan menyatu dari aliran kecil yang tak terhitung jumlahnya menjadi sungai emas. Sungai besar ini perlahan menyatu dengan seluruh wilayah perbatasan Xiangshan, perlahan merembes ke setiap sudut. Lihat, kepala istana Zhou Mian menunjuk ke langit di kejauhan dan berkata, ada banyak burung yang datang. Semua mendongak.
Saya melihat sejumlah besar burung bangau putih dan burung spiritual berwarna-warni melayang di atas perbatasan Xiangshan. Kemudian, Ying Jinhuan menunjuk ke sebuah lembah di sampingnya dan berkata, ada makhluk spiritual lainnya. Semua orang melihat ke lembah itu lagi. Rusa, anak kuda, kelinci putih, dan hewan spiritual lainnya yang bersinar dengan kekuatan spiritual muncul dari hutan satu demi satu. Mata Suru penuh dengan cahaya, mereka semua adalah binatang yang membawa keberuntungan. Ya, Tuan Fan Yuan menjawab, binatang yang membawa keberuntungan ini sangat peka terhadap aura langit dan bumi. Tidak butuh waktu lama untuk aura Xiangshan. Dunia menjadi padat seperti tingkat sekte kelas 1. Sekte kelas 1. Namong Pinghe bahkan lebih tenang. Fan Yuan mengangguk sebagai penegasan. Luo Tang segera berkata, tetapi karena ini, kamu pasti akan diawasi dan ditindas oleh sekte lain. Banyak kekuatan akan mengawasi tanah yang kaya ini, dan mereka akan menemukan cara untuk mengusirmu. Oleh karena itu, tantanganmu baru saja dimulai. Mendengar ini, semua orang merasa bersemangat tetapi juga merasakan tekanan di hati mereka. Namun, mereka yang hadir di sini semuanya adalah pejabat tinggi dari sekte besar di Wastelen Timur, dan mereka telah melihat banyak angin kencang dan ombak. Seperti kata pepatah, hidup dalam kesedihan dan mati dalam kebahagiaan terkadang, timbulnya tekanan juga bisa menjadi kekuatan pendorong bagi setiap orang. Xiao Nunu berkata kepada 5 master sekte, semuanya, tanpa basa-basi lagi, biarkan murid-muridmu datang ke perbatasan Xiangshan untuk membangun istana Sanmen sesegera mungkin. 5 master sekte tidak keberatan. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu melihat ketiga master Fan Yuan, Luo Tang dan Ning Yu. Tuan Fan Yuan, bisakah Anda membantu saya meminjam beberapa orang dari wakil dekan? Sebelum Xiao Nunu selesai berbicara, Fan Yuan mengangkat tangannya dan berkata, jangan khawatir. Wakil dekan Sang Heng telah mengatakan bahwa yang baru sekte akan dibangun, dia telah menemukan seseorang untuk membantu Anda membuat rencana. Adil kita harus menunggu sampai tenaga kerja tersedia dan kita dapat segera memulai pembangunan. Luo Tang juga berkata sambil tersenyum, bahan, keuangan, dan sumber daya manusia yang dihabiskan untuk pembangunan sekte barumu semuanya tercakup. Mata Xiao Nunu menyala. Ini yang terbaik. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu, energi spiritual di alam bumi Xiangshan telah menjadi sangat melimpah. Pembuluh darah spiritual yang ditransformasikan dari benih kekuatan spiritual seperti naga bumi, menyebar ribuan mil, dan secara bertahap masih berkembang. Orang-orang dari Akademi Suci Abadi Fana dan para murid dari sekte besar di tanah air timur tiba di alam Xiangshan pada hari yang hampir bersamaan. Pembangunan sekte baru telah resmi dimulai. Seiring berjalannya waktu, istana-istana megah berdiri satu demi satu di Xiangshan. Satu demi satu menara secara bertahap terbentuk. Pembangunannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, begitu banyak istana dan gedung bertingkat telah dibangun. Efisiensi pengadilan suci abadi Fana sungguh menakjubkan. Menara kota yang megah. Dalam perjalanan ke atas, Guan Rengui berdiri di samping Xiao Nunu, menggelengkan kepalanya dan memuji. Xiao Nunu mengangguk, efisiensi pengadilan suci abadi Fana memang sangat cepat. Saya pikir akan memakan waktu setidaknya setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk membangunnya. Dengan kecepatan saat ini, diperkirakan tidak akan memakan waktu lebih dari 2 bulan. Xiao Nunu sudah melihatnya. Peta perencanaan. Masih banyak hal yang harus dibangun di kawasan Xiangshan. Misalnya, benteng, menara panah, dan formasi pertahanan untuk melawan invasi musuh asing. Alam rahasia yang digunakan oleh para murid untuk berlatih. Ruang alkimia, stasiun pemurnian senjata, Del. Teman Xiao Nunu juga datang membantu. Misalnya, Ming Shen, pemurni senjata menara Tianmang, dan 2 adik laki-laki, Xiao Nunu, Ouyang Long dan Li. Kedua orang besar ini tidak pandai melakukan pekerjaan kecil, tapi kekuatan mereka sungguh tak tertandingi. Baik itu memindahkan batu bata atau membawa kayu, mereka seperti banteng saat mengangkutnya, mengejutkan para murid sekte di Wastelen Timur. Yun Nianxiu, Luo Feihong, Luo Feiyu, Yin Zulian, dan Liang Mingtian juga datang. Setiap orang berkontribusi pada pembangunan sekte ini. Di mana adik perempuan imut itu? Kenapa kamu tidak melihatnya? Guan Rengui bertanya dengan santai.
Orang yang ditanya pihak lain tentu saja adalah Yan Ying. Sejak Yan Ying kembali ke Donghuang terakhir kali, dia tinggal di kota pohon suci untuk menemani penguasa kota tua Yan Beishan. Karena penguasa kota tua Yan Beishan tidak berencana untuk datang ke tanah suci gudang abadi, Yan Ying berpikir untuk datang nanti. Xiao Nunu tidak menjawab Guan Rengui, tetapi bertanya kepada pihak lain, apakah kamu sudah mendapatkan hasil dari apa yang aku minta kamu lakukan? Terakhir kali di Akademi Suci Abadi Fana, kamu mengatakan itu akan selesai dalam 10 hari, tapi sekarang lebih dari 10 hari telah berlalu. Baiklah, saya pikir Anda tidak ingin mengatakan apapun. Setelah menyerahkan 100 juta perintah suci, segera pergi. Xiao Nunu sangat tidak menyukai orang ini. Selain curang, tetap saja curang. Guan Rengui tersenyum, hehe, saudaraku, jangan marah. Aku bilang aku akan membantumu menemukan sekte pedang Disa, dan aku pasti akan menemukannya untukmu. Aku tidak bermalas-malasan sama sekali selama beberapa hari terakhir ini. Kata Xiao Nunu dengan raut wajahnya acuh tak acuh. Guan Rengui mengangkat tangannya dan melambai, ayo, ikut aku. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Xiao Nunu bertanya, di mana? Ikuti saja aku. Kali ini, jika kamu tidak dapat menemukan sekte pedang Disa, di mana itu? Belum lagi 100 juta perintah suci, saya bersedia memberikan 1 miliar. Setelah itu, tanpa menunggu Xiao Nunu bertanya lagi, pejabat itu kembali dan pergi. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, aku percaya padamu untuk yang terakhir kalinya. Di bawah kepemimpinan Guan Rengui, Xiao Nunu sampai di lembah yang diselimuti kabut. Mereka berdua berjalan di tangga yang panjang. Anak tangganya berkelok-kelok dan terjal, menjulur ke atas. Dari kejauhan tampak seperti tuliang punggung naga raksasa. Kemana kamu akan membawaku? Xiao Nunu bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir, kami akan sampai di sana sebentar lagi. Kata Guan Rengui. Jika kamu berbohong padaku lagi, aku akan membunuhmu. Jangan khawatir. Dengan statusmu saat ini di Akademi Suci Abadi Fana, bagaimana aku berani berbohong kepadamu? Ikuti saja aku. Ya, hanya perlu move on. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu melihat sebuah bangunan istana yang sangat mewah. Ketinggian bangunan istana lebih dari 1000 meter, dan berdiri di puncak tangga. Di bawah pantulan matahari terbenam, bangunan istana tampak seperti lukisan. Itu saja, Xiao Nunu terkejut, dan tiba-tiba menyadari bahwa bangunan istana tampak familiar. Jika dilihat lebih dekat, ada 3 karakter menarik, Istana Yusen, yang tertulis di bagian luar bangunan istana. Anda Istana Sen, kunjungi tempat pejabat hebat. Xiao Nunu segera menyadari bahwa dia pernah ke tempat ini sebelumnya. Saat itu, saya datang bersama iblis perempuan Nanlian. Ayo, Guan Rengui berdiri di tangga di depan. Dia melambai kepada Xiao Nunu, dalam 10 hari terakhir, aku mempekerjakan 300 orang untuk membantumu berbaris di luar. Sekarang di luar Istana Yusen, mereka semua milikku. Percayalah, begitu Istana Yusen membuka pintu, saya akan segera mengizinkan Anda masuk. Selama Anda bertanya kepada Tuan Yu, Anda pasti akan tahu di mana sarang sekte pedang Disa berada. 300 orang mengantri. Apakah semua orang di luar Istana Yusen sedang mencari bantuan? Melihat ekspresi penuh kemenangan Guan Rengui di depannya, Xiao Nunu sejenak tidak tahu harus berkata apa. Orang ini benar-benar berbakat. Bisakah Anda memikirkan metode seperti itu? Xiao Nunu menahan amarahnya dan mengikuti orang lain menuju Istana Yusen. Di luar Istana Yusen, kerumunan Wu yang berkumpul. Ketika mereka melihat Xiao Nunu dan para pejabat kembali, mereka segera bersiap untuk bergerak. Saudara Guan, seseorang hendak berbicara, tetapi Guan Rengui segera berpura-pura bahtiuk. Bahtiuk, bahtiuk. Semua orang tiba-tiba mengerti dan segera menoleh, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mata Guan Rengui menyipit, dan dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Xiao Nunu, Saudara muda Xiao, jangan khawatir, orang-orang ini semua profesional, dan tidak ada yang akan mengetahui bahwa mereka adalah antek. Keras. Sejujurnya, dia sangat ingin memukulnya. Namun, dengan jarak saat ini di antara mereka berdua, pukulannya dapat dengan mudah membunuh pejabat tersebut. Setelah dipikir-pikir, meskipun pihak lain keterlaluan, kejahatannya tidak akan menyebabkan kematian. Apakah kamu tersentuh oleh kecerdasanku? Guan Rengui bertanya.
Xiao Nunu terlalu malas untuk memperhatikan pihak lain dan hanya menemukan tempat untuk duduk. Guan Rengui mengangkat bahu dan segera duduk tidak jauh dari situ. Jadi, keduanya mulai menunggu. Dan penantian ini hanya 1 malam. Sampai bagian timur menyala keesokan harinya, tidak ada pergerakan di Istana Yusen. Para pelayan yang diundang oleh pejabat semuanya lesu. Bagaimanapun, mereka telah mengantri di sini selama lebih dari 10 hari, dan semua orang kelelahan secara fisik dan mental. Saudara Guan, pada saat ini, seorang pemuda diam-diam berjalan ke arah Guan Rengui dan Xiao Nunu, dan berkata, "Bisakah kamu melunasi gajinya dulu? Saya sangat lelah dan tidak sanggup menanggungnya. Saya ingin untuk istirahatlah." Pejabat itu melambaikan tangannya dan memberi isyarat, "Pergi. Bolehkah saya menghemat $2? Siapa yang tidak tahu bahwa kredibilitas saya sebagai pejabat sempurna?" Pihak lain berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya benar-benar tidak bisa mengatasinya. "Anda sendiri yang mengetahuinya. Kalau mau ketemu Pak Yu, semua tergantung takdir. Jangankan 300 orang, kalaupun ada 3.000 orang, belum tentu bisa dipilih oleh Pak. Kamu, diam. Pergi lihat ke jalan dan bicara omong kosong lagi. Aku sudah memotong gajimu." Pejabat itu mengomel. Pihak lain pergi dengan putus asa. Petugas itu kembali dan menoleh pada Xiao Nunu, "Hei, adik junior, jangan dengarkan omong kosong mereka. Kakak senior pasti akan membiarkanmu bertemu dengan Tuan Yuda Guan. Hanya karena kita berdua memiliki kata resmi di nama kita, dia juga kamu harus menjual bantuan padaku, kan?" Xiao Nunu tidak lagi ingin mendengarkan omong kosong pihak lain. Dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Guan Rengui buru-buru bertanya, "Mau kemana?" Xiao Nunu menjawab, "Tunggu saja di sini. Tidak peduli siapa yang bertanya, sama saja. Aku hanya ingin informasi tentang Sekte Pedang Disa. Bagian bawah tangga." Namun pada saat ini, bas, awan keberuntungan tiba-tiba mengepul di langit di belakangnya. Segera, pintu Istana Yusen yang tertutup membuka celah. Dari celah pintu, cahaya menyilaukan keluar dari dalam. Lalu, suara malas terdengar dari dalam. "Menguap. Aku ngantuk sekali. Ngomong-ngomong, orang-orang di luar sana, bisakah kalian pelankan suaramu? Sungguh tindakan yang sangat tidak bermoral jika mengganggu mimpi seseorang." Suara pemuda itu terdengar malas bercampur kantuk. Rasanya seperti tidak bisa bangun. Mata Guan Rengui berbinar, dan dia dengan cepat berteriak kepada Xiao Nunu, adik laki-laki, ini, kamu Daguan Ren." Dia bangun. Pada saat yang sama, 300 wali yang ditemukan Guan Rengui juga saya segera menjadi energi. Guan Ren Gui telah sepakat sebelumnya bahwa jika seseorang berhasil dipanggil oleh Youda Guan Ren, gajinya akan berlipat ganda. Xiao Nunu juga segera berhenti pergi. Saat Xiao Nunu berbalik, pintu Istana Yusen terbuka sepenuhnya. Wow! Cahaya cemerlang muncul seperti air pasang, tapi di detik berikutnya, lingkungan di sekitar Xiao Nunu berubah drastis. Sedetik tadi pagi, tapi sekarang sudah senja. Tadi, saya berdiri di anak tangga yang lebar dan datar, tapi sekarang, itu adalah jalan usus kecil yang dipenuhi tuliang-tuliang Mahtei. Tentu saja, perubahan terbesar tentu saja adalah Istana Dewa Pengembara. Istana Yusen saat ini sangat megah dan mewah. Kali ini, suasananya menjadi menakutkan, tua dan kumuh. Namun, ini bukan pertama kalinya Xiao Nunu datang. Jadi mengenai perubahan di Istana Yusen, saya merasa cukup tenang. "Masuk." Dewa Perang dari Akademi Suci Abadi Fana. Sebuah suara malas terdengar lagi dari Istana Yusen. Saat ini, hanya Xiao Nunu yang tersisa di depan seluruh Istana Yusen. Pejabat Gui dan yang lainnya semuanya hilang. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan tanpa ragu-ragu, dia perlahan berjalan ke Istana Yusen. Di dalam Istana Yusen, semua dekorasinya sangat kuno. Ruang di dalamnya sangat besar, seperti teater restoran yang ditinggalkan. Pilar berwarna merah terang, panggung kayu, tangga tua dan berdebu. Di tengah restoran terdapat platform batu. Duduk di platform batu adalah seorang pria muda berpakaian hitam dan rambut perak. Pria itu dari Yuda Guan. Di kaki Yuda Guan, sekelompok im berkulit hitam dan cakar serta gigi tajam bersarang. Melihat Xiao Nunu masuk, anak-anak kecil ini sangat bersemangat. Bahkan ada setan kecil yang membawa bangku dengan sekuat tenaga.
Ini ketiga kalinya kita bertemu, Yu Daguan memandang Xiao Nunu dengan malas. Xiao Nunu tidak menyangkalnya. Dia mengepalkan tinjunya dan memberi hormat singkat. Junior Xiao Nunu, jika ada yang ingin kamu tanyakan, kamu perlu bertanya pada Tuan Yu Daguan. Langsung ke pokok persoalan tanpa basa-basi. Apakah ini semua tentang Sekte Pedang Disa? Yu Daguan bertanya. Xiao Nunu mengangguk, ya. Baiklah. Mari kita mulai dengan Master Pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang. Master Pedang generasi ketiga, seperti Luo Feng, Master generasi pertama dari Sekte Piao Miao Anda, turun tahta sangat awal untuk memberi jalan bagi orang lain. Tentu saja, Master generasi pertama dari Sekte Piao Miao Anda meninggal dalam usia muda karena dia terluka parah dan tidak dapat pulih. Sekte itu karena dia terlalu ambisius, termotivasi. Xiao Nunu memandang Yu Daguan dengan tatapan bingung. Yang terakhir mengangguk, menunjukkan bahwa dia benar. Pada awalnya, Master Pedang generasi ketiga Chu Jianyu mewarisi posisi pemimpin sekte ketika dia masih sangat muda, tapi dia merasa bahwa menjadi pemimpin sekte tidak ada artinya. Dia hanya ingin mengejar puncak ilmu pedang. Tapi di Donghuang, batas atasnya ada. Bahkan jika kamu berlatih keras sepanjang hidupmu, itu akan tetap seperti ini. Setelah jeda percakapan, Yu Daguan tiba-tiba berubah dari penampilan seorang pemuda berpakaian hitam menjadi seorang wanita menawan dan menawan. Wanita itu berpakaian keren dan memegang kipas bundar yang indah di tangannya. Dia cantik dengan riasan merah dan penuh pesona. Jadi, Master Pedang generasi ketiga Chu Jianyu mewariskan posisi pemimpin sekte lebih awal, dan dia sendiri bepergian dengan adik laki-lakinya, Liu Fengying, untuk belajar ilmu pedang. Liu Fengying, ini juga seorang pendekar pedang. Ajaib, bakat mereka dalam ilmu pedang hampir sama. Yu Daguan Ren, yang menjelma menjadi wanita menawan, memiliki suara yang lembut sampai ke tuliang, dan matanya menawan serta menggoda. Xiao Nunu sedikit terkejut. Meskipun ini ketiga kalinya dia melihat Yu Daguan ini, pertama kalinya dia berada di luar istana Yusen. Kali kedua adalah di arena pertarungan puncak Akademi Suci Abadi Fana. Anggap saja ketiga kalinya ini adalah percakapan yang dekat dan langsung. Melihat pihak lain tiba-tiba berubah dari laki-laki menjadi perempuan, Xiao Nunu tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Apakah itu membuatmu takut? Yu Daguan berkata sambil tersenyum. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, dan terus bertanya, lalu apa? Apa yang terjadi? Master Pedang generasi ketiga Chu Jianyu dan adik laki-lakinya Liu Fengying bepergian ke luar negeri selama bertahun-tahun. Mereka juga diberkati oleh keberuntungan. Mereka secara tidak sengaja menemukan alam rahasia kuno. Alam rahasia kuno itu ditinggalkan oleh seorang ahli ilmu pedang. Mereka berdua telah berlatih di dalamnya selama bertahun-tahun, dan budidaya mereka juga meroket. Kata Yu Daguan. Dia berbicara perlahan tetapi memiliki suara yang bagus. Pada saat ini, hantu kecil mengeluarkan gelas anggur dari sudut. Di dalam gelas wine, anggur merah cerah memancarkan aroma yang unik. Pejabat Yu duduk, menyesap anggur di gelasnya, dan kemudian melanjutkan, awalnya, dengan kekuatan mereka berdua, jika mereka kembali ke Sekte Pedang Tiangang, mereka pasti akan mendominasi tanah air timur. Namun, karena satu hal, mereka berdua berbalik melawan satu sama lain. Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit dan bergumam, satu hal. Yu Daguan berkata, benda itu disebut, pedang pembunuh surga, dan itu adalah pedang kuno kastil. Harta paling berharga di dunia rahasia. Master Pedang generasi ketiga Chu Jianyu ingin mengambil, pedang pembunuh surga sebagai miliknya, tetapi adik laki-lakinya Liu Fengying tidak senang dengan itu dua orang, jadi mengapa itu harus yang terbaik? Benda itu diambil oleh pihak lain sendirian. Jadi, suatu hari, ketika Chu Jianyu tidak siap, Liu Fengying menyerangnya. Berniat untuk merebut langit peta pedang pembunuh. Xiao Nunu sedikit mengernyit. Untungnya, kedua orang ini saling membunuh. Jika mereka semua kembali ke Sekte Pedang Tiangang, Sekte Piao Miao pasti sudah lama hancur. Segera, Xiao Nunu bertanya, ada apa di belakang? Yu Daguan tersenyum menawan dan berkata, di sana, Master Pedang generasi ketiga Chu Jianyu telah menghilang. Adapun adik laki-lakinya Liu Fengying, dia belum kembali ke Donghuang. Sebaliknya, dia tinggal di Tanah Suci Gudang Abadi dan mendirikan Sekte Pedang Bumi. Chu Jianyu,
ahli pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang, telah menghilang. Adik laki-lakinya Liu Fengying tidak kembali ke Donghuang, tetapi mendirikan Sekte Pedang Duniawi di Tanah Suci Xianxiong. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pejabat Yu, Xiao Nunu merasakan gelombang emosi di hatinya. Tanpa diduga, ada hubungan antara Sekte Pedang Disa dan Sekte Pedang Tiangang. Orang yang mendirikan Sekte Pedang Disa ternyata adalah adik dari Master Pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang. Xiao Nunu juga tidak menyangka kedua bersaudara itu akan saling bermusuhan karena sebuah harta karun. Tentu saja, akan menyenangkan jika saling melawan. Jika Chu Jianyu dan Liu Fengying tidak saling menyerang saat itu, kekuatan Sekte Pedang Geng hari itu sudah cukup untuk menyapu seluruh Wastelen Timur. Tidak mungkin Sekte Piao Miao menghancurkan Sekte Pedang Tiangang di masa depan. Apa yang baru saja saya katakan adalah asal mula Sekte Pedang Desa. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Yu Daguan tersenyum menawan. Xiao Nunu bertanya, apakah Anda tahu tentang Dariyah Tianhuang? Tentu saja saya tahu. Tuan Yu berdiri perlahan dan berjalan turun dari panggung. Sosok rampingnya bergoyang seolah sedang mabok. Tapi detik berikutnya, dengan suara, "Sua," dia muncul di depan mata Xiao Nunu, dan jari-jari putih rampingnya dengan lembut mengangkat dagu Xiao Nunu. Satu tetes dari Tianhuang, sebagai imbalan atas kemakmuran selama 300 tahun keluarga. Xiao Nunu, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui perbuatan Dewa Perang? Xiao Nunu tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ada sedikit kewaspadaan di wajahnya. Yu Daguan menutup mulutnya dan mensibir. "Oh, maaf. Saya punya kekurangan. Saat saya melihat seorang pemuda tampan, mau tak mau saya ingin menggodanya." Cahaya perak bersinar di mata Xiao Nunu. Berkilat di depan matanya, petugas Yu berubah kembali menjadi pemuda berpakaian hitam dan rambut perak. Dia menatap Xiao Nunu dan berkata, "Perilaku mabok tidak ada hubungannya denganku, jadi kamu tidak perlu memperhatikannya." Xiao Nunu sedikit terkejut. Apakah ini Yu Daguan orang yang sama? Atau dua orang? Kalau hanya perubahan penampilan, kenapa kepribadiannya terlihat berbeda? Namun, Xiao Nunu tidak memikirkan masalah ini. Dia terus bertanya, mengapa Sekte Pedang Disa mencuri Dariyah Tianhuang dari Sekte Pedang Tiangang? Yu Daguan menjawab, tentu saja berguna. Xiao Nunu bertanya lagi, tangan siapakah Dariyah Tianhuang itu? Kata Daguan pejabat itu berkata, saya tidak yakin tangan siapa itu secara spesifik, tapi itu pasti di tangan Sekte Pedang Disa. Xiao Nunu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Kemudian, dia menanyakan pertanyaan yang paling penting baginya. Di mana lokasi Sekte Pedang Disa? Wow, aliran udara tak terlihat menyebar, dan sedikit ketajaman meluap dari sudut mata Xiao Nunu. Mengejar dari Wastelen Timur ke Tanah Suci Gudang Abadi. Temukan Sekte Pedang Duniawi dari Sekte Pedang Tiangang. Tidak peduli apa, Xiao Nunu harus mendapatkan kembali setetes dari Phoenix Surgawi itu. Yu Daguan berkata, jika kamu ingin pergi, aku akan membiarkan hantu kecil itu membawamu ke sana. Xiao Nunu tanpa sadar memandangi sekelompok hantu kecil di kaki Yu Daguan. Mereka meringkuk di samping Yu Daguan, mereka terlihat berperilaku sangat baik, tetapi mereka sangat menakutkan. Pertanyaan terakhir. Xiao Nunu berkata, beberapa waktu yang lalu, seekor burung Phoenix langit gelap muncul di Wastelen Timur. Apakah Yu Daguan tahu asal-usulnya? Yu Daguan memegangi kepalanya di tangannya dan berkata dengan malas, kamu bagaimana banyak pertanyaan yang sudah kamu ajukan? Xiao Nunu terkejut. Hah? Yu Daguan berkata, aku lupa meminta hadiah darimu, anak muda, ngobrollah denganku, tapi harganya sangat mahal. Secara umum, saya hanya dapat menjawab paling banyak 2 pertanyaan. Tidak peduli berapa banyak yang saya berikan kepada Anda, saya tidak akan dapat memberi Anda uang. Xiao Nunu bertanya, saya akan memberikannya padamu. Hadiah. Saya ingin tahu apa yang diinginkan Yu Daguan. Pejabat itu melambaikan tangannya, saya berhutang budi kepada Anda untuk saat ini. Saya akan memintanya ketika saya punya waktu berikutnya. Setelah mengatakan itu, Yu Daguan menguap dengan lelah lihat wajahnya, dan sepertinya dia akan tidur lagi. Kemudian, dia berkata kepada hantu kecil yang meringkuk di kakinya, 3 harta karun, 4 harta karun, kalian berdua bawa Dewa Perang Xiao Nunu ke sarang Sekte Pedang Disa. Ingat, jangan main-main di jalan, ayo kembali lebih awal.
Tiba-tiba, dua hantu kecil melompat keluar dan berlari keluar. Mereka terlihat sangat bersemangat dan mengeluarkan suara bip di mulut mereka. Aku sangat mengantuk. Tuan Yu menyipitkan matanya dan duduk kembali di peron batu. Melihat ini, Xiao Nunu tidak dapat mengganggunya lagi. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih, petugas senior Yu, karena telah memperjelas keraguanku. Kapanpun kamu menginginkan hadiahnya, aku akan segera mengirimkannya kepadamu." Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu berbalik dan berjalan menuju luar dari istana Yusen. Kedua hantu kecil itu melompat dan mengikuti dari belakang. Tepat ketika Xiao Nunu keluar, separuh wajah Yu Daguan Ren tiba-tiba berubah. Tak lama kemudian, separuh wajahnya yang lain berubah menjadi penampilan wanita yang mempesona dan menawan. Apakah kamu merasakannya? Ya, energi iblis Putri Nanlian masih tersisa di badannya. Sepertinya roda takdir mulai berputar. Tian Huang. Belum jelas, tapi apa? Seharusnya itu bukan spesies dari tanah suci gudang abadi. Di luar istana Dewa Pengembara, para pejabat sedang menunggu di salah satu anak tangga. Saat ini, suara yang familiar terdengar. "Ayo pergi." Hah. Mata Guan Rengui berbinar, dan dia menoleh ke arah Xiao Nunu. "Bagaimana? Apakah kamu mendapatkan jawaban yang kamu inginkan?" Ketakutan. Apakah dua hal ini? Saya melihat dua hantu kecil mengikuti Xiao Nunu. Kedua bocah nakal itu segera memperkenalkan diri. "Namaku Sanbao." "Namaku Sibao." Guan Rengui memandang Xiao Nunu dengan bingung. Yang terakhir menjawab, "Mereka akan membawaku ke Sekte Pedang Disa." Guan Rengui memiringkan kepalanya, "Hanya dua harta karun ini. Sulit untuk berjalan, kan?" Begitu Guan Rengui selesai berbicara, kedua im itu langsung melompat, dan kemudian seperti balon, ia melayang dengan berbahaya di udara. Salah satu im melambaikan tangannya ke arah Xiao Nunu, "Xiao Nunu, Dewa Perang. Ikuti." Setelah mengatakan itu, dengan whoosh, kedua im itu langsung berlari keluar. Astaga, begitu cepat. Guan Rengui langsung ditampar wajahnya. Xiao Nunu tidak ragu-ragu sama sekali. Dengan pemikiran di benaknya, dia berubah menjadi cahaya dan bayangan keemasan dan mengejarnya. Guan Rengui berkata dengan cepat, "Tunggu aku akan pergi juga." Begitu Guan Rengui pergi, teriakan cemas datang dari belakang. "Saudara Guan, gajinya belum dibayarkan." "Benar, 300 orang akan mengantri untukmu, dan kamu bisa pergi setelah membayarnya." Meninggalkan istana Yusen, Xiao Nunu, dipimpin oleh dua hantu kecil, menuju ke Sekte Pedang Disa. Dalam pandangan Xiao Nunu, terlepas dari apakah ada hubungan antara Dariyah Phoenix Surgawi dan Phoenix Langit Gelap, Xiao Nunu harus mendapatkan kembali setetes Dariyah Phoenix Surgawi itu. Setetes Dariyah Tian Huang itu telah ada sejak dia dilahirkan. Tidak peduli rahasia apapun yang disembunyikannya, aku yakin itu ada hubungannya denganku. Beberapa jam kemudian, Little Ghost Sambo berkata, "Kita hampir sampai." Hah! Xiao Nunu gugup. Sibao mengulurkan kaki kecilnya yang gemuk, menunjuk ke bawah dan berkata, "Sekte Pedang Disa tersembunyi di hutan batu di bawah." Xiao Nunu mengikuti apa yang ditunjuk orang lain dan menoleh. Di bawah ini adalah kawasan hutan batu. Hutan batu sangat spektakuler, satu demi satu, seperti monumen pedang besar yang berdiri di atas tanah. 3 dan 4 im langsung terbang ke bawah, namun karena kegagalan mereka mengontrol keseimbangan, kedua im langsung berguling bersamaan saat mendarat, lalu jatuh ke tanah seperti bola. Bang! Aduh! Sakit! Hati-hati! Maafkan aku! Oh! Kemudian, Xiao Nunu mendarat dengan kuat di tanah. Melihat kelucuan kedua hantu kecil itu, Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Dewa Perang Xiao Nunu, rumah dari Sekte Pedang Disa tersembunyi di hutan batu ini. Sekilas tentang hutan batu yang luas cukup berdampak secara visual. Markas dari Sekte Pedang Disa ada di hutan batu ini. "Terima kasih telah memimpin." Xiao Nunu melihat kedua im di depannya. "Sama-sama." Sanbao menjawab, "Kalau begitu misi kita selesai, ayo kita pergi dulu." Dan Sibao gemuk di sebelahnya berkata, Aku ingin bermain sebentar lalu kembali." "Kenapa kamu main-main? Ayo pergi." Sanbao meraih lengan Sibao dan menyeretnya, seperti menarik ember, membenturkannya ke sini dan ke sana. Sibao dengan cepat berkata, "Pelan-pelan, pelan-pelan, aku akan pingsan."
San Bao mengabaikannya dan hanya berlari ke depan. San Bao tersandung batu dan mereka berdua terjatuh. Lalu dia meluncur bersama. Xiao Nunu sedikit lucu. Kedua lelaki kecil ini sangat bahagia. Saat ini, Guan Rengui juga datang ke sini. Hoa, resmi Gui berubah menjadi garis cahaya dan bayangan dan jatuh dari langit. Kataku, apakah kamu akan mati jika kamu melambat? Aku akan mati, di mana kedua bocah nakal itu? Kembalilah. Begitu cepat. Kamu harus kembali juga. Kemana aku harus kembali? Alam Xiangshan, Xiao Nunu menatap ke arah pihak lain dengan jujur. Pejabat itu tercengang. Xiao Nunu menjelaskan, saya akan diam-diam menjelajahi situasi sekitar Sekte Pedang Disa nanti. Jika ada kesempatan, saya akan menyelinap ke interior mereka, tapi saya tidak yakin berapa banyak master yang dimiliki Sekte Pedang Disa, atau kekuatan keseluruhannya. Lawannya, betapa kuatnya, jadi aku ingin kamu mencari beberapa orang untuk membantu. Guan Rengui mengerti apa yang dimaksud Xiao Nunu. Xiao Nunu bukanlah orang yang gegabah. Meskipun ia memenangkan kejuaraan Akademi Suci Abadi Fana dan bahkan mengalahkan Lang Qianhan yang telah memasuki alam kaisar tingkat pertama, ini tidak menjadi modalnya untuk menjadi sombong. Tanah suci gudang abadi sangat besar. Ada banyak orang kuat. Xiao Nunu tahu betul bahwa perjalanannya menuju seni bela diri masih panjang. Oleh karena itu, Xiao Nunu berencana untuk fokus pada eksplorasi terlebih dahulu, dan kemudian mempertimbangkan apakah akan meminta dari Tianhuang setelah pasukan pendukung tiba. Aku masih ingin istirahat sebentar. Guan Rengui yang malang kehabisan nafas di kaki depannya, dan dia harus terus berlari. Namun, Guan Rengui tersenyum, hehe, dan berkata, saya tidak harus kembali ke Xiangshan. Saya memiliki harta transmisi suara dan saya dapat memberitahu Jiang Jinyu secara langsung. Batu mirip dengan telepon, dan memiliki efek yang sama. Pejabat Gui memindahkan batu itu, dan cahaya perak muncul di batu itu, dan energi spiritual misterius muncul. Namun tak lama kemudian, cahaya di atas meredup. Hah! Guan Rengui memandang Xiao Nunu dengan sedikit malu, itu di luar jangkauan. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya dan berkata, secepatnya. Aku akan pergi dulu. Hutan batu. Masuklah ke dalam. Pada saat ini, di bagian terdalam dari hutan batu terdapat sebuah gua khusus. Sebuah platform pedang dibangun di tepi tebing gunung yang curam. Di platform pedang, seorang pria muda mengenakan jubah pedang biru dan sabuk giok di pinggangnya duduk di tanah. Di depannya, ada setetes dariah jernih yang tersuspensi. Tetesan dariah ini seterang berlian, dengan tanda berkedip di permukaannya. Benang api emas terjalin bersama, berubah dari waktu ke waktu menjadi gambar ilusi burung Phoenix surgawi. Saat ini, pemuda itu membuka matanya dalam dan tenang. Kemudian, dia menaruh dariah Phoenix surgawi ke tangannya, dan ketika dia menggenggamnya dengan 5 jarinya, dariah Phoenix surgawi menghilang ke telapak tangannya. Keluar, kata pemuda itu dengan dingin. Segera, sosok muda berpakaian putih dan sepatu bot hitam keluar dari balik platform pedang. Di pinggang orang ini, ada juga tanda gantung dekan Akademi Suci Abadi Fana. Kata, Tian Kuan, tertulis dengan jelas di tokennya. Orang yang datang tidak lain adalah murid Sekte Pedang Disa yang dicari Xiao Nunu di Akademi Suci Abadi Fana, Feng Yu. Pada awalnya, iblis menyebabkan kekacauan, dan Feng Yu bekerja sama dengan Mu Zuling, putri dinasti Liu Yue, untuk berkomplot melawan Xiao Nunu. Dia memimpin Xiao Nunu keluar dari halaman suci abadi Fana, dan Mu Zuling mengirim ahli dari dinasti Liu Yue untuk membunuh Xiao Nunu. Tanpa diduga, Nan Lian, iblis abadi, muncul entah dari mana, dan dia tidak hanya menyingkirkan orang-orang yang mengejar Xiao Nunu. Ia bahkan menghancurkan dinasti Liu Yue dalam satu gerakan. Kemudian, Xiao Nunu kembali ke halaman suci abadi Fana dengan selamat. Feng Yu panik. Untuk menghindari pembalasan oleh Xiao Nunu, Feng Yu bahkan tidak berpartisipasi dalam perang pengadilan suci, dan kembali ke Sekte Pedang Disa lebih awal. Feng Yu terlihat mengepalkan kedua tangannya, menatap dengan hormat pada pemuda yang memegang dariah Sky Phoenix. Tuan muda, Pemuda yang memegang dariah Phoenix surgawi berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya, Feng Yu, kamu menjadi semakin berani, dan sekarang kamu berani mengintip latihanku. Nama pemuda itu adalah Liu Feng Yuan Suo, adalah tuan muda dari Sekte Pedang Disa.
Ekspresi Feng Yu berubah, dan dia buru-buru menjelaskan, "Tuan muda, tenanglah, saya hanya mengkhawatirkan Anda." Liu Feng Yuansuo bertanya dengan dingin, "Mengapa Anda mengkhawatirkan saya?" Feng Yu berkata, "Sumber dari Daria Phoenix tidak diketahui hari itu. Saya khawatir itu akan terjadi. Ini berdampak pada Anda, Tuan muda." Liu Feng Yuansuo tersenyum bangga, "Hal ini sangat berguna." Liu Feng Yuansuo melanjutkan, "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan Daria Tianhuang ini dari Sekte Pedang Tiangang. Benda ini memiliki energi spiritual kuno yang sangat murni. Saya menyerap sebagian darinya, dan kekuatan saya dalam semua aspek telah ditingkatkan. Efeknya bisa digambarkan sebagai ini cukup jelas. Sepertinya saya membuat pilihan yang tepat dengan mengirim Anda ke Sekte Pedang Tiangang." Feng Yu menundukkan kepalanya dan menjawab berulang kali, "Merupakan suatu kehormatan bagi Feng Yu untuk melayani Anda." Liu Feng Yuansuo berdiri. Dia berkata, "Tolong bantu saya terus menyelidiki detail, Xiao Nunu, itu. Yang terbaik adalah menelusuri kembali asal-usul sebenarnya dari Daria Tianhuang. Saya tidak percaya bahwa hanya keluarga Xiao di hutan belantara timur akan melahirkan benda ajaib seperti itu." Feng Yu mengangguk setuju, "Ya, Tuan muda. Baiklah, ayo turun." "Ya, segera." Feng Yu berbalik dan pergi. Melihat punggung Feng Yu, Liu Feng Yuansuo menyipitkan matanya, dan seringai tak terlihat muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Liu Feng Yuansuo datang ke loteng. "Ayah." Liu Feng Yuansuo berdiri di luar pintu dan membungkuk ke dalam. Di seluruh Sekte Pedang Disa, hanya ada satu orang yang dapat menghormati Liu Feng Yuansuo sebagai ayah angkat. Itu adalah pemimpin Sekte Pedang Disa, Liu Fengying. Suara Liu Fengying datang dari dalam. "Yuansuo, masuk." "Ya, ayah angkat." Di dalam loteng, duduk di bangku yang luas, ada seorang pria bermata seperti elang. Pria itu mengenakan jubah bulu cerpelai tebal. Wajahnya agak pucat, dan dia sedikit terbah tiup. "Yuansuo, bagaimana kemajuan kultivasimu sejak kamu masuk?" Liu Fengying bertanya. Liu Feng Yuansuo menjawab, "Qi Yifu, kekuatanku meningkat sangat pesat dalam beberapa hari terakhir." "Benarkah?" "Ya, setetes dari Tianhuang yang kudapat dari Sekte Pedang Tiangang sangat efektif. Tidak butuh waktu lama mencapai garis keturunan Kaisar." Ketika dia mendengar kata-kata garis keturunan Kaisar, sebuah cahaya muncul di mata Liu Fengying. Dia mengangguk, "Oke, dengan cara ini, saya bisa menyerahkan Sekte Pedang Disa kepada Anda dengan percaya diri. Jangan khawatir, ayah angkat, saya pasti akan meneruskan Sekte Pedang Disa." Liu Feng Yuansuo menjawab dengan sungguh-sungguh. Liu Fengying menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, "Yuansuo, meskipun kamu adalah anak angkatku, kamu tidak berbeda dengan anak kandungku. Ada satu hal penting lagi yang ingin kukatakan padamu." Liu Feng Yuansuo bertanya tanpa sadar, "Apakah ini tentang gambar pedang pembun Nui Tian?" Liu Fengying mengangguk, "Ya." Liu Feng Yuansuo bertanya dengan serius, "Ayah, apa sebenarnya pedang pembun Nui surga itu? Mengapa ayah angkatku tidak pernah melupakannya selama bertahun-tahun?" Liu Fengying menjawab, "Gambar pedang pembun Nui surga berisi ilmu pedang paling misterius di dunia. Selama kamu bisa mendapatkannya, pasti akan bisa menjadi ahli ilmu pedang tertinggi." Liu Feng Yuansuo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia segera bertanya, "Di mana gambar pedang pembun Nui surga?" "Ahem." Liu Fengying terbah tiup beberapa kali, lalu berdiri, "Ikutlah denganku." Jauh di dalam hutan batu, Xiao Nunu dengan hati-hati mencari sarang Sekte Pedang Disa. Saat Xiao Nunu terus melangkah lebih dalam, dia akhirnya sampai di sebuah lembah besar. Di pintu masuk lembah terdapat tugu pedang setinggi puluhan meter. Pada prasasti pedang, 4 karakter, Sekte Pedang Disa, terukir dengan jelas. "Ketemu." Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dengan kilatan cahaya di matanya. Pada saat yang sama, di dalam Sekte Pedang Disa, Feng Ying, pemimpin klan, memimpin putra angkatnya Liu Feng Yuansuo ke gunung belakang. Liu Feng Yuansuo tampak terkejut. Gunung belakang ini adalah area terlarang yang tidak bisa diinjak oleh Sekte Pedang Disa. Setiap murid yang masuk ke area ini akan segera dieksekusi. Bahkan Tuan Muda Liu Feng Yuansuo tidak terkecuali. Pada saat ini, Liu Fengying membawanya ke sini secara pribadi.
Setelah beberapa saat, keduanya berjalan ke jembatan batu satu demi satu. Sebuah jembatan batu menghubungkan tebing di kedua sisinya. Di bawah ini adalah jurang maut. Dari bawah jurang, auman binatang buas terdengar dari waktu ke waktu. Segera, keduanya mencapai sisi lain tebing. Setelah itu, apa yang muncul di depan Liu Feng Yuansuo adalah gurun. Meskipun sekilas tidak ada apapun di depannya, Liu Feng Yuansuo merasakan aura berbahaya yang tidak terlihat. Bah tiuk, bah tiuk. Liu Fengying terbah tiuk 2 kali dan berkata, Yuansuo, ikuti jejak ayahmu dan jangan membuat kesalahan. Ya, ayah angkat. Liu Fengying segera mengambil langkah. Langkah pertamanya adalah ke kiri. Bas. Saat Liu Fengying mendarat, susunan pedang yang rumit dan saling terkait tiba-tiba menyala di tanah. Formasi pedang sangat mempesona, dan setiap formasi mengandung niat membunuh yang tersembunyi. Mata Liu Feng Yuansuo sedikit menyipit. Daerah terlarang di gunung belakang ini penuh dengan barisan pembunuhan. Kecuali Liu Fengying, siapapun yang menginjakan kaki di sini akan memicu formasi pedang dan dibunuh tanpa ampun. Liu Feng Yuansuo tidak berani gegabah, ia mengikuti Liu Fengying sambil menghafal posisi formasi. Bas! Hei! Setiap kali mereka berdua maju selangkah, deretan pedang terbuka di tanah. Setelah sekitar 30 langkah, Liu Fengying berhenti. Dan Liu Feng Yuansuo juga berjongkok di tempat. Pada saat ini, yang muncul di depan kedua orang itu adalah patung pedang batu besar. Patung batu pedang berdiri, tegak di tanah. Sepertiga dari badan pedang terkubur di dalam tanah, dan 2/3-nya terbuka. Di bawah pedang batu ada sangkar setinggi 7 atau 8 meter. Di dalam sangkar, 5 rantai besi berwarna merah terang mengunci sosok yang acak-acakan. Rantai besi itu masing-masing mengunci anggota badan dan leher pria itu, membuatnya tampak seperti binatang buas yang terperangkap sedang dipenjara. Saat dia melihat orang itu, ekspresi Liu Feng Yuansuo sedikit berubah. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya Liu Feng Yuansuo bertemu satu sama lain. Saat ini, Liu Fengying berbicara, "Kakak senior, aku sudah lama tidak bertemu denganmu." Murid Liu Feng Yuansuo sedikit menyusut. Orang di dalam sangkar memberikan tatapan dingin, tatapannya seperti pedang tajam, mencoba menembus Liu Fengying. Liu Fengying, kamu menggertak tuanmu dan menghancurkan leluhurmu. Ha, Liu Fengying mensibir, menoleh ke arah Liu Feng Yuansuo dan berkata, Yuansuo, kemarilah dan beri hormat pada pamanmu, dia dari Sekte Pedang Tiangang. Master pedang generasi ketiga dan mantan pembudidaya pedang terbaik dari Sekte Pedang Tiangang, Chu Jianyu. Ya, Liu Feng Yuansuo melangkah maju tanpa bersikap rendah hati atau sombong, mengepalkan tinjunya dengan kedua tangan. Junior Liu Feng Yuansuo, saya telah bertemu dengan paman ahli pedang. Liu Fengying meletakkan satu tangan di belakangnya dan mengangkat tangan lainnya sedikit. Dia berkata, kakak senior, setelah bertahun-tahun, kebencianmu masih belum hilang. Chu Jianyu berkata dengan keras, keluar dari sini juga. Liu Fengying mengabaikannya dan berkata pada dirinya sendiri, aku tahu kamu memiliki kebencian di hatimu. Kamu membenciku karena menyerangmu, tapi ternyata itu benar. Semua karena apa yang kamu pikirkan. Jika kamu bersedia membagi pedang pembunuhan surga oleh satu orang, tidak akan ada pembunuhan saudara. Hahaha. Chu Jianyu tertawa. Dia tersenyum dengan sangat jijai. Senyumannya sangat sarkastik. Dia berkata dengan nada meremehkan, sayang sekali aku memberimu kesempatan, tapi kamu tidak menggunakannya. Jadi bagaimana jika kamu menyerangku secara diam-diam? Kamu masih tidak bisa membunuhku. Setelah bertahun-tahun, kamu masih belum bisa membunuhku. Memegang pedang pembunuh langit di tanganku. Bah tiuk, bah tiuk. Liu Fengying mengepalkan tangan kirinya, menutup mulutnya, dan terbah tiuk ringan. Chu Jianyu tersenyum lebih bangga dan berkata, sepertinya kamu belum pulih dari kerusakan yang kutimbulkan padamu dengan pedang itu. Dilihat dari penampilanmu, kamu tidak akan hidup lama. Mata Shadow menjadi seram dan dingin. Dia membalas, saya mungkin tidak akan hidup lama, tapi kamu tidak akan pernah keluar. Pembicara tidak punya niat, tapi pendengar punya niat. Liu Feng Yuansuo di sebelahnya mendengarkan percakapan keduanya dan hampir memahami beberapa hal yang telah terjadi sebelumnya.
Sebagai master pedang generasi ketiga dari Sekte Pedang Tiangang, Chu Jianyu melakukan perjalanan bersama saudara juniornya Liu Fengying untuk mengejar ilmu pedang tingkat yang lebih tinggi. Keduanya menemukan dunia rahasia yang ditinggalkan oleh pendekar pedang kuno. Namun, keduanya akhirnya saling membunuh karena pedang pembunuh surga. Liu Fengying secara diam-diam menyerang Chu Jianyu, tetapi Chu Jianyu lebih kuat, dan bahkan serangan diam-diam tersebut gagal membuat Liu Fengying berhasil. Untungnya, Liu Fengying telah mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun dia gagal membunuh Chu Jianyu, dia berhasil menyegelnya. Dalam pertempuran itu, Liu Fengying juga terluka parah. Hingga hari ini, pedang Chu Jianyu memukulnya dengan parah dan dia belum dapat pulih. Dan dalam kondisi Liu Fengying saat ini, dia tidak bisa lagi membunuh Chu Jianyu. Kutu kupret, ambil kutu kupret kecil ini dan segera keluar. Liu Fengying tersenyum dan berkata, "Kakak senior, saya datang ke sini hari ini untuk memberitahu Anda kabar baik. Ini tentang Sekte Pedang Tiangang." Setelah mendengar 4 kata, Sekte Pedang Tiangang, ekspresi Chu Jianyu berubah di bawah rambutnya yang berantakan berubah. Bagaimana Sekte Pedang Tiangang? Sekte Pedang Tiangang telah dihancurkan. Apa? Begitu Chu Jianyu mengatakan ini, dia merasa seperti disambar 5 petir. Rantai besi di badannya bergetar, dan tanda merah tua tiba-tiba muncul di sangkar tempat dia di penjara. Chu Jianyu mencoba melepaskan diri dari kekangan, tetapi tidak berhasil. Dia meraung dengan marah, siapa yang melakukan ini? Bagaimanapun, Chu Jianyu adalah mantan penguasa Sekte Pedang. Saya masih menganggap serius Sekte Pedang Tiangang. Dia sangat marah ketika mendengar berita bahwa Jian Song telah dihancurkan. Liu Fengying menjawab, mereka yang menghancurkan Sekte Pedang Tiangang sekarang berada di Tanah Suci Xianxiong, berencana untuk mendirikan sebuah sekte. Kakak senior, apakah Anda ingin membalas dendam? Selama Anda bersedia menyerahkan pedang gambar pedang, membunuh surga, bagiku, aku akan membiarkanmu pergi. Keluar, mata Chu Jianyu berwarna merah dariah, dan aura kuat melonjak dari badannya. Jika kamu ingin gambar pedang pembunuh surga, ayo bermimpi. Setelah mengatakan itu, Chu Jianyu ingin membuka segelnya. Namun detik berikutnya, patung pedang batu besar di belakang sangkar memancarkan cahaya yang luar biasa. Bas! Segera, formasi pedang kuno muncul di langit di atas pedang batu. Arai pedang melepaskan kekuatan penyegelan yang kuat, dan momentum Chu Jianyu ditekan lagi. Kakak senior, tolong jangan sia-siakan usahamu. Liu Fengying tampak acuh tak acuh, untuk merebut gambar pedang-pedang surga pembunuhan, aku diam-diam merencanakannya untuk waktu yang tidak diketahui. Bahkan jika kamu di tingkat kaisar, mustahil bagimu untuk melakukannya. Terobos segel ini, kemarahan Chu Jianyu menjadi semakin kuat. Namun meski begitu, kekuatan segelnya masih kuat. Melihat ekspresi marah Chu Jianyu, Liu Fengying menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Kemudian, dia berkata kepada Liu Feng Yuansuo di sebelahnya, diagram pedang pembunuh langit ada di badannya. Namun, aku juga terluka parah karenanya dalam pertempuran itu. Dalam kondisiku saat ini, aku tidak bisa membunuhnya, jadi, semua milikku harapan disematkan denganmu. Liu Fengying melanjutkan, kamu berbakat dan akan menjadi senjata yang hebat. Kamu hanya perlu berlatih keras dan ketika kamu mencapai hari di mana kamu bisa membunuhnya, kamu bisa memberiku. Pembunuh langit diagram pedang. Liu Feng Yuansuo berkata dengan suara yang dalam, ayah, master pedang, budidayanya setinggi langit, kapan saya bisa membunuhnya? Liu Fengying berkata sambil tersenyum, kecuali, diagram pedang pembunuh pedang, saya bisa melakukan semua yang dia tahu. Dengan bakat Anda, ditambah, dari Tian Huang, akan membantu Anda setidaknya selama 10 tahun. Saya pasti bisa membunuhnya paling lama dalam 30 tahun. Kemudian, Liu Fengying memandang Chu Jianyu di dalam sangkar, saudara senior, saya akan datang menemui Anda lain kali. Ingat, saya pasti akan mendapatkan pedang pembunuh surga bayangkan paling lama dalam 30 tahun. Setelah mengatakan itu, Liu Fengying berbalik dan pergi. Mata Chu Jianyu merah padam dan pembuluh darahnya terlihat. Dia ingin segera keluar dan mencabik-cabik Liu Fengying. Tetapi pada saat ini, Liu Feng Yuansuo tiba-tiba berkata, ayah, menurutku 30 tahun terlalu lama. Aku punya cara untuk mendapatkan gambar pedang pembunuh langit sekarang. Mendengar ini,
Hati Liu Fengying segera saat lampu menyala, dia berbalik tanpa sadar. Metode apa, Qiang? Saat kata-kata itu keluar, cahaya pedang menerangi langit dan bumi, dan bersama dengan energi pedang seperti bulan yang dingin, itu menembus tenggorokan Liu Fengying. Kekuatan utama kepala bayangan sekte pedang bisa langsung terbang. Serangan pedang tiba-tiba, dan itu datangnya dari orang-orang terdekat Anda. Bisa dikatakan, mustahil untuk dilawan. Ta-ta-ta. Kepala Liu Fengying berguling ke tanah, diikuti oleh badannya, dan dariah menodai tanah menjadi merah. Liu Feng Yuansuo membunuh ayah angkatnya dengan satu pedang, metodenya tajam dan matanya bahkan lebih dingin. Segera setelah itu, Liu Feng Yuansuo menoleh untuk melihat Chu Jianyu di dalam sangkar dan berlutut. Aku mohon padamu, Paman Master Pedang, untuk menerimaku sebagai muridmu. Bersambung.